Kalau terkait dengan pertobatan Paulus itu memang juga tobatnya Paulus itu sudah dinubuatkan oleh Yesus juga. Jadi Yesus bernubuat tentang angkatan jahat si penyesat ini yang akan duduk di tempat yang kudus. Itu diterangkan di dalam Matius 12 nomor 43 sampai 45 kalau enggak saya salah ingat. 43 sampai 45 coba lihat. Apa tuh Gurunda? Terkait dengan nubuat tentang Paulus yang bertobat itu tertulis di Matius 12 nomor 43 sampai 45 coba dilihat. Ada nggak di situ? 43 sampai 45. Silakan Bu Lesti, dibuka Bible cetaknya. Iya. Itu tentang Matius Paulus 12. itu. Nomor 43 sampai 45. Itu nubuatan untuk Yesus, untuk Paulus yang pura-pura bertobat, dan nanti ending dari pertobatan itu tertulisnya di dalam Matius 23 nomor 15. Gitu. Intinya Paulus dan Kristen itu tidak ada di dalam tempat Yesus ngajar. Jadi seibarat Yesus itu mendirikan sebuah sekolah, murid-muridnya itu semua dari kelas 1, kelas 2, kelas 3 sampai staf-stafnya semua itu orang Yahudi semua, orang Bani Israel. Sedangkan Paulus itu tidak masuk di dalam kampus tempat Yesus ngajar, dan Kristen juga bukan murid yang terdaftar di sekolahnya Yesus yang Yesus dirikan. Nanti kalian itu setelah tutup sekolahnya Yesus itu tutup, baru kalian mengklaim bahwa kalian ini adalah siswa dari sekolahnya Yesus. Yesus adalah kepala sekolah kalian. Itu salah semua itu. Makanya orang Kristen itu harus lebih memperdalam lagi Bible supaya tahu. Karena Bible akan memuntahkan semua kebenaran yang ada terkait dengan kisah Yesus, dengan hubungannya dengan murid-muridnya dan ajarannya gitu. Jadi seibarat orang-orang Kristen ini semuanya menggunakan ijazah palsu, bukan lulusan dari sekolah Yesus. Silakan Saudari Daniel dibaca Matius 12 nomor 43, nomor 45. Kalau mau lebih memperdalam materinya itu muncul di data nomor 38-nya. Gitu. Tapi fokus untuk pertobatan Paulus itu ada di situ 43 sampai 45. Denda Kores mau ibadah dulu deh. Ya silakan dibaca. Belum Gurunda. Oh, Nanti belum. aku ini ngetik di bawah. Oke sip. Iya, Matius 12 ayat 43. Itu kembalinya roh jahat maksudnya Bapak ya. Iya, kembalinya roh jahat kepada Paulus. Kalau mau tahu itu adalah Paulus atau bukan, baca nomor 38-nya. Itu berbicara mengenai orang-orang Farisi ahli Taurat yang minta satu tanda kepada Yesus, dan Yesus memberikan tanda anak manusia akan bangkit pada hari ketiga, dan ini menjadi simbol ajaran Paulus. Makanya Yesus itu disebut sebagai orang menyebut Paulus ini sebagai angkatan jahat, dan menyebut Paulus ini sebagai orang Farisi. Coba Anda baca baik-baik. Karena kalau saya tanya, siapa orang Farisi dari ahli Taurat yang mengajarkan bangkitnya anak manusia pada hari ketiga, yang kemudian tadinya melakukan kemaksiatan, menganiaya murid-murid Yesus, lalu mengatakan dirinya bertobat. Setelah bertobat ternyata dia bukannya lebih baik, malah 2 kali lebih jahat daripada sebelumnya. Kenapa? Kalau kejahatan pertamanya, kejahatan membunuh fisik, kejahatan keduanya adalah membunuh akal, membunuh rohani manusia. Itulah dia Paulus. Paulus ini membunuh jasad, lalu bertobat, habis itu dia membunuh akal. Di mana dia membunuh akal? Boleh baca di dalam 1 Korintus 1 nomor 19. Tapi dalami dulu yang tadi Matius 12 ini.
nomor 43 sampai 50 sampai 45. Karena ucapan Yesus itu diakhiri, demikian juga akan berlaku atas angkatan jahat ini. Berlaku atas angkatan jahat ini. Berarti angkatan jahat yang dimaksud oleh Yesus di sana adalah orang-orang Farisi yang diberi tanda Yunus bangkit pada hari ketiga. Kenapa dia dikatakan lebih jahat lagi? Karena akal manusia yang diserangnya. Makanya orang Kristen itu dalam beragama Kristen akalnya mati. Kristen itu kita salut, mereka orang-orang pintar, orang cerdas. Tapi ketika berbicara mengenai keyakinan, agama, akal tidak berfungsi, mati akalnya. Itulah artinya mereka dibunuh, karakter mereka itu dibunuh, kemanusiaan mereka dihilangkan. Bahkan Paulus melantik orang-orang Kristen yang sudah kehilangan akal ini setara dengan Tuhannya sendiri. Makanya disebutkan anak-anak tadinya adalah anak hamba berubah status jadi anak Tuhan. Jadi Paulus menghilangkan akal orang Kristen lalu mendoktrin anak Kristen bahwa Kristen itu adalah anak Tuhan. Makanya Kristen dilarang lagi menghambakan diri kepada Tuhan, tidak boleh lagi. Paulus melarang orang Kristen itu menghambakan diri. Di mana dalilnya? Galatia 2:21, Galatia 5 nomor 4, Galatia 3 nomor 26, nomor 27. Paulus melarang orang Kristen menghambakan diri, gak boleh. Karena kalian bukan lagi hamba, bukan anak-anak hamba, melainkan kalian adalah anak-anak Tuhan. Kalian adalah pewaris, pewaris Tuhan. Ya, kalau pewaris Tuhan berarti Tuhan. Makanya Kristen itu hidupnya dalam hal beragama mereka sombong, menganggap agama lain itu rendah. Maka yang lainnya disebut binatang sesat, domba sesat, dan mengatakan diri mereka sebagai anak Tuhan. Bayangkan kalau anak presiden ya masih bisa lah, karena masih tataran makhluk. Ini anak Tuhan. Anak Tuhan itu kedudukannya bukan lagi di bumi, kedudukannya di langit, di tahta yang paling tinggi. Itulah kesombongan yang dimiliki oleh orang-orang Kristen. Malah lebih sombong dari iblis. Kalau iblis itu masih mengakui adanya Tuhan. Kalau Kristen mulut mengakui adanya Tuhan, tapi yang mereka sembah adalah makhluk padang gurun yang mengaku Kristus. Kalau mereka menyebut Bapa itu hanya karena ada kitabnya Yahudi di dalam agamanya, mereka ambil terjemahannya. Tapi sejatinya yang mereka jadikan Bapa itu Paulus, yang mengajarkan tentang Tuhannya Kristen, yaitu Kristus. Kenapa Kristen ini disebut Kristen? Karena mereka ini adalah pengikut Kristus. Siapa Kristus yang mereka ikuti Kristen ini? Kristus yang Kristen ikuti adalah Kristus yang datang di padang gurun kepada Paulus. Kristus yang bukan manusia. Ini saudara Daniel, silakan, apa sudah selesai dibaca? Matius 12. Sudah bang, sudah saya baca dari tadi bang. Oh sudah. Terus kesimpulannya angkatan jahat ini, orang Farisi ini yang tadinya bertobat, kemudian setelah bertobat iblisnya keluar, iblisnya mencari tempat di padang pasir, padang gurun, tidak menemukan tempat untuk persinggahan. Lalu iblisnya kembali kepada orang yang bertobat. Setelah dia temukan orang bertobat ini, dia kembali keluar mencari 7 roh jahat yang lainnya. Lalu masuk kembali ke orang yang bertobat tadi. Maka apa kata Yesus? Orang ini keadaannya jauh lebih buruk dari keadaannya yang semula. Kalau keadaannya semula membunuh jasad, keadaannya yang lebih buruk itu adalah membunuh akal. Membunuh akal. Makanya untuk menjadi Kristen itu akal harus dipensiunkan. Sadar enggak saudari saya ini, untuk menjadi Kristen akal enggak boleh dipakai.
sebagaimana misi Paulus di dalam 1 Korintus 1:19. Sadar enggak bahwa untuk menjadi Kristen akal harus dimatikan? Contoh, ketika adik saya ini, saudari saya ini punya anak yang sudah bisa bicara, tiba-tiba melihat dan menunjuk gambar Yesus atau patung Yesus di dinding. Saudari ditanya sama anak kecil, itu foto siapa, Mama? Si mama akan menjawab, itu foto Tuhan kita. Itu masuk tidak di akal? Kalau itu adalah foto Tuhan, pasti tidak masuk akal. Tapi kenapa dipercayai? Ya karena itu tadi, akal dipensiunkan. Kapan akal yang bertumbuh dalam proses beriman, maka orang akan tinggalkan Kristen. Karena dari aspek awal pondasi saja udah keliru, udah bukan keliru ya, sudah bertentangan dengan akal. Nah mungkin keliru lah namanya ya, karena tidak sesuai dengan akal lagi. Sehingga anak ini terdoktrin, oh ini Tuhan saya fotonya. Artinya Tuhannya Kristen itu ya makhluk. Masuk akal enggak itu? Enggak masuk akal. Tapi kenapa orang Kristen percaya? Ya karena akal pensiun. Kalau akal dipakai, orang berlomba-lomba keluar dari Kristen. Andai akal dipakai ketika hadir pada zaman Maria mengandung, saban hari Maria semakin besar perutnya. Lalu ditanya, ini anak siapa? Ini anak Tuhan. Anak Tuhan. Akal bisa terima? Enggak bisa. Lalu begitu dia keluar, Anda melahirkan Tuhan atau melahirkan manusia? Orang Kristen tentu akan mengatakan melahirkan Tuhan yang inkarnasi menjadi manusia. Akal bisa terima? Enggak bisa terima. Yang kamu gendong itu siapa, Maria? Yang kau tetein itu siapa? Tuhan kita. Bisa diterima? Enggak bisa. Itu di rumah Maria kok ada suara anak kecil nangis, itu siapa? Itu Tuhan kita. Sekarang Maria ada anak ya kan ya? Iya. Ku tengok di rumahnya ada anak bayi. Suaminya siapa? Nggak ada suaminya. Lalu, oh dia melahirkan Tuhan kita. Bisa nggak diterima ini? Nggak bisa. Maka syarat untuk menjadi Kristen dan syarat untuk bertahan menjadi Kristen, akal harus pensiun dini. Gak bisa tidak pensiun dini. Itu yang gondrong itu, yang duduk di tengah-tengah itu sama teman-temannya, itu siapa itu? Itu Yesus. Siapa, orang dari mana dia? Oh itu Tuhan kita. Bisa diterima. Yang tidur itu di perahu itu siapa? Kok murid-muridnya pada ketakutan, dia santai kali? Oh yang tidur itu Tuhan kita. Apa bisa diterima akal? Enggak bisa. Makanya Barat gereja kosong. Gereja hanya simbol. Kristen itu tinggal nama di Barat, di Eropa. Tapi orang untuk taat beragama seperti dulu-dulu zaman kekaisaran Romawi masih bertahta hebat, tidak lagi sampai sekarang. Gereja-gereja dijual jadi mall, jadi bar, jadi kafe, jadi masjid. Kenapa? Karena orang sudah berpikir, ini agama ini kok semakin hari semakin gak masuk akal. Sementara orang hidup itu dituntut untuk rasional. Cuman di Indonesia ini aja yang menjamur misionaris, meskipun tak pernah naik angkanya dari 6%. Tapi kalau di luar sana, orang sudah tinggalkan gereja, orang sudah tinggalkan Bible, karena sudah tidak masuk akal mereka. Cuman di Indonesia ini, sekali lagi saya katakan, orang Kristennya sok-sokan, sok cantik, misionarisnya sok cantik. Tapi di Barat, tempat Kristen berasal, itu sudah sepi. Misionaris tidak bekerja lagi di sana. Misionaris hanya menjadikan Indonesia sebagai sasaran empuk. Kenapa? Karena kebanyakan orang Indonesia, kalau barang dari luar, itu mereka cenderung pilih daripada asli buatan Indonesia.
Contoh misalnya ada tas kulit bekas dari luar negeri, mereka lebih pilih daripada merek Indonesia asli. Meskipun jauh lebih bagus merek Indonesia, tapi mereka lebih cenderung pilih yang luar negeri punya meskipun bekas. Nah, inilah orang-orang yang memilih agama yang sudah tidak dianut lagi, maksudnya sudah tidak dilakoni lagi di dunia luar, gitu. Jadi ya saatnya teman-teman Kristen ini berbenah. Pahami Bible itu baik-baik. Kenapa Bible itu ditinggal di Barat, tapi kok kita di Indonesia justru melawan isi Bible kita sendiri, kan gitu. Jadi untuk menjadi seorang Kristen, sekali lagi, wajib hukumnya otak itu pensiun. Gak bisa kalau pakai otak. Makanya Kristen itu kenapa jauh dari Bible? Karena Kristen itu orang pintar. Kristen itu orang yang punya akal, kecerdasan, tingkat intelijensi yang tinggi. Begitu baca Bible tidak sesuai, tutup, simpan di lemari. Hari Minggu baru ke gereja, pergi nyanyi-nyanyi dan seterusnya. Nah, seperti itu, Saudari Daniel. Itulah keadaan yang ada sekarang ini di dunia. Saya nggak tahu kalau di Pluto ya, atau di Mars. Mana tahu Kristennya di sana lebih hebat lagi daripada di dunia ini, di bumi maksudku. Oke, mungkin mau ditanggapi data yang saya sajikan tadi, Matius 12 nomor 43 sampai 45. Ini Bang, saya mau menanggapi tentang 1 Korintus 19 yang Abang bilang tadi. Saya ketawa sih sebenarnya. Iya, silakan. Kalau yang Abang bilang tentang perikop 1 Korintus 19 itu kita tengok sekali lagi ya Bang, kalau kita bicara tentang perikop ini, kita melihat itu judul besarnya itu hikmat Allah dan hikmat manusia. Dan di Iya, sini silakan. ya, di sini diperintahkan Iya. karena ada tertulis, aku akan membinasakan hikmat orang-orang berhikmat dan kearifan orang-orang bijak akan kulenyapkan. Itu kan maksud Abang. Itu adalah hikmat manusia, Bang. Ya. Di manakah orang yang berhikmat? Di manakah ahli Taurat? Itu yang Abang tentang mungkinnya sampai seterusnya. Di manakah pembantah dari dunia ini? Bukankah Allah telah membuat hikmat di dunia ini menjadi kebodohan? Itulah yang didasarkan dari hikmat manusia. Tapi kalau kita lihat ya, hikmat yang benar itu di 1 Korintus 2 kita lanjutkan di ayat yang ke-14, itu adalah yang paling penting Bang, ya. Tetapi manusia duniawi tidak menerima, manusia duniawi berarti kita ya Bang, tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah, karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan, dan itu sama sebagai orang Islam ya Bang. Dan ia tidak dapat memahaminya sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Tetapi manusia rohani menilai segala sesuatu, tetapi ia sendiri tidak dinilai oleh orang lain. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasihati dia? Tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Kami memiliki pikiran Kristus, makanya kami Bang jadi Kristen Bang. Kami mengikuti dia, bukan yang Abang dasarkan, yang Abang bilang tadi Kristus. Yang mana yang kalian pilih? Kami mengikuti Kristus Yesus lah Bang. Oke, baik. Kita buktikan ya, apakah Kristen ini mengikuti Kristus anak Maria. Di dalam Matius 24 nomor 17, 18, Matius 28 maksud saya, ketika makhluk ini keluar dari goa kubur, murid-muridnya ragu dan tidak percaya. Sampai makhluk ini mendekati kemudian muridnya dan berkata, kepada aku telah diberikan kuasa baik di langit maupun di bumi. Pergilah, jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku, menjadi pengikutku. Makhluk ini mengaku diberi kuasa. Yesus selama Matius 28, Yesus 17, 18, 19 sampai 20. Yesus itu tidak pernah menerima kuasa Yesusnya. Yesus tidak pernah mengatakan aku telah menerima kuasa. Gak ada itu ucapan Yesus. Gak pernah Yesus ucapkan itu. Ada kesempatan di mana dia menerima kuasa dari kekuatan roh gelap ketika dia dicobai di Lukas 4. Nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai nomor 13.
13. Di situ Yesus dicobai sama sang penguasa dunia, yaitu iblis. Iblis mengatakan kepada Yesus anak Maria, Yesus, kalau kau menyembah aku, menuhankan aku, maka segala kuasa dunia akan aku berikan kepadamu. Sebab aku berkuasa memberikan kepada siapapun yang aku kehendaki. Pertanyaannya, apakah Yesus menerima kuasa dunia? Tidak. Beliau menolak kuasa dunia. Yesus menolak kuasa tersebut. Habis cerita. Di data 13-nya dikatakan iblis mundur dari Yesus dan menunggu waktu yang baik, waktu yang tepat. Artinya iblis ini memantau terus pergerakan Yesus dan pengikut-pengikutnya. Nah, Yesus tidak menerima. Yesus menolak kuasa dunia itu. Sampai pada akhirnya ada orang yang disalibkan, orang yang mati terkutuk. Dikutuk oleh Elohim, disalib, mati, dikutuk oleh Elohim. Keluar dari kubur, mengaku kepadaku telah diberi kuasa. Nah, di sini mulai. Kata Yesus, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah Kristus, penyesat. Disitulah mulai makhluk ini mengaku-ngaku kemudian Yesus Kristus. Kepadaku telah diberi kuasa, pergilah ke seluruh bangsa, jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Di mana endingnya? Supaya kita tahu bahwa yang keluar dari kubur ini bukan Yesus anak Maria. Endingnya di data nomor 20. Dan ajarlah mereka melakukan segala perintah yang telah kuperintahkan kepadamu, dan aku akan menyertaimu sampai akhir zaman. Coba kita lihat agama Kristen untuk membuktikan bahwa apakah itu Yesus asli atau Yesus palsu. Kristen ibadah minggu. Ada perintah Yesus anak Maria? Enggak ada. Kristen makan babi. Ada perintah Yesus anak Maria? Enggak ada. Kristen tidak bersunat. Ada Kristen anak Maria? Enggak ada. Kristen meninggalkan hukum Taurat. Ada perintah Yesus? Enggak ada. Kristen ke gereja. Ada perintah Yesus? Enggak ada. Kristen menyembah Yesus Kristus. Ada perintah Yesus? Enggak ada. Lalu perintah siapa yang dijalankan oleh Kristen ini? Menyembah Yesus, ibadah minggu, makan babi, tidak bersunat. Itu perintah siapa? Perintah makhluk roh yang membisikkan diri-diri Kristen, yang Kristen tutup-tutupi dengan mengatasnamakan Roh Kudus. Itulah dia yang datang kepada Kristen, yang membimbing Kristen menyebut Yesus Tuhan, bernubuat, mengusir setan, bermujizat pakai nama Yesus. Sedangkan Yesus anak Maria tidak pernah mengajarkan murid-muridnya ibadah minggu, menyembah Yesus. Itu tidak pernah Yesus ajarkan. Makan babi, tidak bersunat, tinggalkan hukum Taurat, itu Yesus tidak pernah ajarkan. Lalu Yesus mana yang mengajarkan kemudian Kristen menjadi Kristen? Yesus yang keluar dari kubur, yang bukanlah anak Maria. Itu yang kalian ikuti. Itulah yang kalian ikuti. Makanya Paulus sadar. Makanya dia menulis dalam 2 Korintus 11 nomor 4. Paulus sendiri mengakui bahwa ada Yesus lain selain dari Yesus yang dia beritakan. Paulus sadar itu, kalau ada Yesus lain. Dan juga Yesus sadar kalau akan ada Yesus lain. Matius 24 nomor 23, 24, 25, 26. Yesus sadar akan adanya Yesus lain. Paulus sadar kalau adanya Yesus lain. Berarti masing-masing dua tokoh ini mengajarkan bahwa ada dua Yesus. Sekarang Kristen dengan pola keagamaannya menyembah Yesus, makan babi, makan asu, makan ini, makan itu, makan ini, ibadah minggu, menyembah kepada Kristus. Itu ajaran siapa? Ajaran anak Maria? Oh, tidak. Makanya nanti di akhir zaman, kalau Kristen ini keturunan Kristen, karena tidak mungkin saudari saya Daniel yang ketemu Yesus, kecuali kalau kiamat besok. Keturunannya, saudari, selama dia Kristen, nanti akan ketemu dengan Yesus. Setelah dia ketemu dengan Yesus, ditanya, siapa yang mengajarkan kau menyembah aku?
Yang mengajarkan aku bapakku, bapaknya bertanya nenekku, nenekku menyebut, akhirnya sampai kepada saudari Daniel. Yesus mengatakan Matius 7 nomor 22 23, pada hari terakhir nanti banyak orang berseru, 21 22 23, banyak orang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat mengusir setan bermujizat dengan memakai namamu? Pada hari itulah aku akan berterus terang kepada mereka, enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal kalian, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Nah, siapa ini yang memanggil Yesus Tuhan bermujizat mengusir setan pakai nama Yesus? Kan Kristen, bukan agama lain. Berarti yang diusir Kristen. Pertanyaannya, ketika orang-orang Kristen ini mengusir setan pakai nama Yesus, Yesus yang mana? Karena Yesus yang asli mengatakan, aku tidak mengenal kalian. Berarti ada Yesus lain yang datang ke gereja mengusir setan. Itulah yang disebut Yesus, waspadalah kepada Kristus palsu yang datang kepadamu. Makanya coba terawang diri Anda. Yesus sujud dalam beribadah, Yesus sunat, Yesus puasa, Yesus berkumpul dengan orang-orang bersunat di dalam beribadah, Yesus sujud, Yesus masuk ke sinagoge, ke mikdas, bukan masuk ke gereja. Yesus mengharamkan makanan-makanan yang diharamkan oleh Bible. Yesus ibadahnya hari Sabtu. Yesus berdoa hanya kepada entitas tunggal yang ada di langit. Itu Yesus. Tapi Kristen mengaku pengikut Yesus, tapi hidup Kristen tidak sama seperti hidupnya Yesus. Berarti ada Yesus lain yang menjadi panutan oleh Kristen, bukan Yesus anak Maria. Karena kalau Yesus anak Maria yang diikuti oleh Kristen hari ini, maka di Indonesia ini tidak ada gereja. Kalau itu yang ada di Indonesia ini adalah sinagoge, bait suci atau bait El. Kenapa kami ke gini, Bang? Ya, silakan. Gini, Bang. Kenapa kami sekarang ini tidak sunat dan Yesus itu dulunya sunat? Gini, pada saat zamannya Yesus, ya kan? Itu kan sunat itu kan tujuannya untuk membersihkan diri. Ya kan? Terus Membersihkan diri. Nah, kenapa kami nggak sunat? Ya karena kami itu sudah bersih dari semua dosa-dosa kami yang dibersihkan oleh Yesus. Nah, itu yang tentang sunat. Dan kalau tentang berpuasa, sama bilang kami tidak berpuasa, Bang. Kami berpuasa, kami ada puasanya. Tapi kami tidak puasa seperti yang orang Islam, Bang, 40 hari, 30 hari selama sebulan itu pamer. Bukan, kami puasa ya kami puasa seperti difirmankan Tuhan. Kalau kamu berpuasa, janganlah kiranya kamu pamer, tapi minyakilah kepalamu supaya kamu itu tidak nampak sedang berpuasa, dan berdoalah di kamarmu, di bilik kamarmu. Itu kami berpuasa kalau masalah itu. Dan kenapa Bang bilang pada saat Yesus itu ibadah itu hari Sabtu, dan kenapa kami itu hari Minggu? Kami mempercayai yang namanya hukum Taurat itu hukum Taurat yang keempat, ya. Ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskannya itu, dan yang hari yang dikuduskannya itu adalah hari ketujuh, di mana Allah berhenti bekerja untuk menciptakan semesta alam ini termasuk kita manusia itu di hari ketujuh. Dan kita sekarang mengikuti kalender Masehi yang hari pertamanya itu dimulai dari hari Senin dan jatuhnya itu hari Minggu. Dan untuk orang Yahudi itu dimulai dari hari Minggu, makanya jatuh ke tepat pada hari ketujuh itu di hari Sabtu. Itulah makanya orang Yahudi beribadah di hari Sabtu. Di sini kenapa hari Minggu? Karena kita udah mengikuti kalender Masehi. Oke, dah. Kita mengikuti kalender Juli yang baru. Itu makanya, Bang, kalau masalah itu yang Abang tanya. Oke, saudari, Bible Anda sendiri yang mengatakan dalam 1 Yohanes 2 nomor 6, barang siapa yang mengaku pengikut Kristus, Kristus ada di dalam dirinya, maka dia wajib hidup sebagaimana Yesus hidup. Itu bermakna, Bang. Itu bermaksud, ya saya mengerti yang Abang bilang. Itu bermaksud
Di situ ada 1 Yohanes berapa Bang bilang tadi? 1 Yohanes 2. Oh, 1 Yohanes 2. Saya buka Yohanes yang ini ya. 1 Yohanes 2 ayat 6. Semua terbawa ada dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Ya memang benar Bang, karena kita ini hidup seperti Yesus, yaitu saling mengasihi antar sesama kita. Bukan begitu maksudnya. Jadi kalau hidup sama seperti Yesus hidup, Yesus mempraktekkan kemudian di dalam Yohanes 10 nomor 27. Aku mengenal muridku, muridku mengenal aku. Mereka mendengarkan suaraku dan mengikuti aku. Mengikuti aku. Kalau berbicara mengenai puasa, puasa Yesus 40 hari 40 malam, apakah Anda ikuti? Karena Yesus mengatakan itu. Yohanes 14:12, barang siapa yang mengasihi aku, dia juga akan melakukan pekerjaan yang aku lakukan. Aku puasa 40 hari 40 malam, dan pengikutku wajib berpuasa juga sama seperti aku berpuasa. Matius 9 nomor 14, nomor 13 14. Jadi bagaimana mungkin Anda mengatakan diri Anda itu pengikut Kristus? Kristus melakukan A, kalian melakukan Z. Jadi Kristus yang mana yang kalian ikuti? Kristus yang mana? Kalau Anda mengatakan kami puasa tapi kami tidak pamer, meskipun kalian tidak pamer, kalau Anda puasa sama seperti Yesus puasa, baru hari kedua sudah ketahuan kok kalau kalian puasa. Kenapa? Karena kalian sudah susah ngomong. Di mana Mbak Daniel? Pak, saya nggak bisa masuk kantor, Pak. Udah 2 hari saya tidak makan. Semua orang Kristen akan mengalami hal yang sama. Maka runtuhlah perekonomian. Karena orang Kristen tak ada lagi ke kantor. Kenapa? Mereka mengikuti puasanya Yesus. Jadi meskipun kalian tidak pamer, akan ketahuan. Coba bayangkan bom-bom kalau sudah 3 hari tidak makan. Nah, dia live. Matanya keluar, tergantung-gantung matanya. Saudara-saudara, sahabat-sahabat, ini sekarang kita puasa hari ketiga ya. Aku sudah lupa mana tanggalnya, mana harinya, ini hari apa. Kentut aja susah. Jadi biar tidak dipamer, akan nampak orang Kristen itu, bayangkan 2 miliar. 2 miliar tiba-tiba saja orang di bumi ini tidak makan, tidak minum. Oh, pasti. Hari ketiga sudah mulai sepi. Hari keempat sudah berdatangan ambulans. Hari kelima sudah mulai pemakaman itu akan ramai. Innalillahi wa inna ilaihi. Bermatian kalian. Tapi karena kalian hanya menggunakan nama Yesus Kristus sebagai aksesoris, dan apa yang menjadi standar kenikmatan hidup beragama kalian mau lakukan, maka ya nyaman dengan menjual nama Yesus, mengaku-ngaku pengikut Yesus, tetapi dalam implementasi rutinitas ritual keagamaan sedikit pun tak ada hubungannya dengan Yesus. Oke lah. Sekarang gini Abang, Abang kan udah dari tadi ini kan. Sekarang saya boleh nggak mengajukan pertanyaan? Silakan. Gini, di dalam Islam kan orang Islam ini kan mengikuti teladan-teladannya Muhammad, betul? Iya. Tapi saya lihat banyak juga pertentangan-pertentangan di Islam ini, Bang. Salah satu contohnya ya, saya mau bertanya gini lah, sebenarnya Islam ini mengajarkan apa sih? Kalau misalnya Islam, gini, kalau kayak kami Kristen kan kasih, damai gitu. Kristen ajarkan kasih. Kalau Islam, Setelah Indonesia Ya, kalau merdeka, Islam- iya. Setelah Indonesia merdeka, Iya, Kristen itulah, kelihatan kasih, iya. Tapi sebelum Indonesia merdeka, beranikah kalian mengatakan Kristen agama kasih? Sebelum Indonesia merdeka.
Berani? Di Makassar ini, di kota saya ini, Mbak Daniel, ada jalan namanya Jalan Korban 40.000 jiwa. Satu lubang, orang dikubur 40.000 jiwa, pelakunya Kristen. Indonesia merdeka baru Kristen cuci tangan, yang tadinya tangannya berlumuran darah. Jutaan manusia menjadi anak-anak menjadi yatim piatu. Wanita jutaan menjadi janda. Ulahnya siapa? Anak-anak Kristus. Setelah Indonesia merdeka, kalian boleh jualan. Oh, Kristen agama kasih boleh, tapi kami cuma senyum-senyum tersipu. Liatin kalian, pekerjaan anak setan. Coba dulu berani sebelum Indonesia merdeka, berani enggak pendeta mengatakan Kristen agama kasih? Berani enggak? Tiap Oke, hari gini, peluru sekarang gini. meledak, bom meletus di mana-mana. Ulahnya siapa? Anak-anak Kristus. Sekarang gini, Islam itu mengajarkan apa? Islam itu mengajarkan sama yang diajarkan oleh Yesus. Selamat. Yesus itu juru selamat. Islam artinya selamat. Siapa yang masuk Islam otomatis masuk kepada ruang lingkup keselamatan. Yesus juru selamat, bukan? Aku tinggalkan damai sejahtera. Damai sejahtera itu Islam. Damai sejahteraku untuk kalian, Islamku untuk kalian. Shalom. Kalau Bang gini Bang, kalau damai sejahtera untuk Islam, kenapa ya? Kenapa sampai sekarang banyak umat Islam banyak mengadakan kejahatan-kejahatan? Salah satu contoh yang terbesarnya di negara kita sendiri itu mengebom gereja-gereja. Kenapa? Kalau memang itu Islam itu damai, selamat. Iya. Kenapa? Iya. Banyak Tidak ada agama di atas muka bumi ini benar kalau Anda melihat dari oknumnya. Tak ada. Bom itu sama sabar. seperti yang Abang bilang tadi. Sama yang seperti Abang bilang tadi, kalau yang seperti yang Abang bilang tadi, apa namanya, sebelum kemerdekaan yang melakukan apa tadi itu yang di kubur itu, yang di lubang itu orang Kristen. Orang Kan itu Kristen oknumnya. pelakunya. Oh enggak, Sama, itu perintah di dalam Bible. Itu perintah. Itu perintah di dalam Bible. Itu bukan oknum, itu perintah. Kalau di Islam mana perintahnya bunuh? Bunuhlah, ada, bomlah, ada. Enggak ada di Islam, itu oknum. Aduh, saya pernah baca ya, Silakan baca, Anda tapi tunjukkan. Silakan Anda saya tunjukkan pernah kalau baca, ada. tapi Tunjukkan. saya lupa, maaf, memang benar. Itu dia. Nanti saya cari datanya dulu Bang, Ya, saya cari datanya silakan. nanti. Ya, hadirkan Saya kekuatan cari kalian untuk datanya. menghadirkan. Itu enggak ada di Islam. Tapi kalau di kitab saudara yang Anda ambil sebagai alat untuk memerangi manusia, itu di Ulangan 20 nomor 10 dan seterusnya. Baca. Apabila engkau mengepung mendatangi sebuah wilayah, ajaklah penduduknya untuk berdamai. Kalau dia menerima engkau berdamai, jadikanlah mereka budakmu, jadikanlah mereka pekerja rodi. Kalau berdamai. Tapi kalau dia tidak mau menerima perdamaian denganmu, kepunglah, bunuhlah semua apa yang ada di dalamnya. Itu yang diperintahkan dalam kitab yang kalian ambil dari agama Yahudi untuk kalian jadikan senjata untuk membunuh, hanguskan orang-orang di luar Kristen. Yang kedua, di dalam kitabmu Matius 28 yang tadi nomor 19, jadikanlah, itu perintah, itu amanat agung. Sorry. Agama agung, Mahkamah Agung atau apa namanya? Amsal Agung, Gurunda. Oh, Amsal Agung. Bukan. Aduh, salah juga ya. Apa? Astagfirullahaladzim. Amanat agung Itu aduh. Jadikan itu perintah. Kalau kalian tidak menjadikan kami sebagai pengikut Kristus, kalian tidak menjalankan amanat agung. Siapa yang tidak menjalankan amanat agung, badosa jongana. Itu agama kalian. Jadi kalau Kristen mengajarkan agama kasih, aduh, saya mau muntah. Tidak ada kasih di Kristen itu, nggak ada. Nggak ada kasih di Kristen itu. Kasih yang mana?
bagi-bagi Indomie. Hah, itu bagian daripada jadikanlah. Apa? Kasih beasiswa gratis. Oh, itu bagian daripada perintah jadikanlah. Menolong orang yang kena bencana. Oh, itu bagian dari amanat agung. Jadikanlah. Mengumpulkan orang gila di jalan untuk diobati gratis. Oh, itu bagian daripada jadikanlah. Apa yang kasih di Kristen? Tunjukkan saya satu aja. Tidak akan Anda temukan. Jadi, Pak Lodi, saudari, gimana yang saya gimana? Lupa ndak atau memang pura-pura ndak ingat? Kristen hadir di Nusantara itu, macet pula lagi. jangan macet. Kristen datang ke Nusantara itu karena melalui penjajahan. Itu aja dulu. Kristen tidak nongol di Nusantara ini kalau tidak ditumpangi oleh penjajah. Bagaimana Portugis, bagaimana Belanda masuk ke Indonesia lewat penjajahan. Indonesia merdeka baru kalian cuci tangan. Kami ajaran kasih loh. Hah? Kristen ajaran kasih dari mana ke mana? Gak ada itu, Mbak. Jadi kembali aja ke tema bahwa Kristen ini adalah pengikut Kristus. Dan kami juga diajak untuk menjadi pengikut Kristus. Tapi sebelum kami masuk menjadi pengikut Kristus, terangkan dulu kepada kami, siapa yang mengajarkan? Kristus mana yang mengajarkan menyembah dirinya? Itu dulu. Kristus Yesus, Bang. Di mana Yesus anak Maria mengajarkan menyembah dirinya? Ada. Bukan menyembah. Ikut, Lalu? mengikuti. Kalau ikut berarti menyembah Elohim. Bukan menyembah Kristus. Karena Elohim, saudara, tumpuk semua gelar Elohim, tidak ada gelarnya Kristus. Tidak ada. Dan orang-orang Yahudi penyembah Elohim tidak disebut pengikut Elohim. Kalian aja yang mengatakan pengikut tapi penyembah. Itu trik. Itu trik. Seakan-akan pengikut tetapi pentuhan. Kalian itu pentuhan Kristus, bukan pengikut. Begitu, saudari. Ya, memang kebenaran itu pahit, tapi ya mau tak mau harus kita sampaikan agar saudari ini bisa sedikit belajar tentang agama Kristen. Agama Kristen itu tidak ada hubungannya dengan kitabnya Yahudi. Sama sekali nggak ada hubungannya. Tapi lagi-lagi dipakai untuk menggenapi nubuatan Yakub di dalam Kejadian 49 nomor 27. Yakub memanggil anaknya Benyamin. Benyamin, sini. Aku mau meramalkan, aku mau menceritakan seperti apa kelakuanmu kelak, keturunanmu kelak. Laku keturunanmu itu nanti seperti serigala, merampas jarahan, habis itu membagikan hasil jarahan. Kejadian 49 nomor 27. Paulus di dalam Filipi 3 nomor 5 dia mengaku, aku adalah keturunan Benyamin. Keturunan Benyamin tadi Yakub ramalkan sebagai apa? Serigala. Yesus berkata dalam Matius 7:15, waspadalah kepada serigala yang nyamar domba, waspadalah kepada Paulus yang nyamar rasul. Dia merampas hukum Taurat lalu membagikan kepada yang bukan pemiliknya. Bukti di mana dia merampas Taurat lalu membagikan kepada yang bukan pemiliknya. Galatia 3 nomor 13. Kristus telah menembus kita. Siapa kita ini? Non-Yahudi. Kristus telah menembus kita dari hukum apa? Hukum Taurat. Sejak kapan hukum Taurat ini berlaku untuk non-Yahudi? Itu bukti. Dia mencuri, dia merampas. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang mati di atas tiang salib. Pertanyaannya, sejak kapan orang Roma itu diikat oleh hukum Taurat? Tidak pernah. Ketika ada perintah jangan makan babi, itu hanya untuk Bani Israel dan Bani Yehuda.
Orang Roma mau makan sama babi, mau makan babi, mau tidur sama babi atau apapun apa, tidak ada perintah kepada mereka. Tapi kenapa Yesus harus mati untuk mereka? Itulah bukti bahwa dia adalah serigala yang merampas harta milik kepunyaan Yakub, lalu diberitakan dan diberikan kepada orang-orang non-Yahudi. Lahirlah kitabnya orang Yahudi di agama kalian. Itulah yang saya sering katakan, kitab Kristen itu adalah kitab Spanyol, kitab separuh nyolong dari agama Yahudi. Kenapa bisa? Karena antara Kristen dan Yahudi ada serigala yang menghubungkan. Siapa? Paulus. Dia yang mengambil kitabnya orang lalu membagikan kepada Kristen yang bukan Yahudi. Itu untuk menggenapi Kejadian 49 nomor 27. Ingat, Kejadian 49 itu adalah nubuatan Yakub kepada ke-12 muridnya, anaknya. Paulus orang mana? Orang Ibrani. Dari keturunan mana? Benyamin. Yesus mengatakan di dalam Matius 23 nomor 15, celakalah engkau wahai ahli Taurat, celakalah engkau wahai orang Farisi. Paulus mengaku ahli Taurat, Paulus mengaku orang Farisi. Celakalah engkau wahai orang munafik. Paulus di dalam 1 Korintus berapa itu? 1 Korintus 9. Iya benar Dinda. Nomor 20-21. Yang apa Gurunda? Dia mengaku kepada orang Yahudi, dia ngaku Yahudi. Kepada penganut Taurat, dia mengaku penganut Taurat. Kepada orang Roma, dia ngaku Roma. Kepada orang Yunani, itu munafik namanya. Itu namanya nyamar seperti domba. Gitu loh. Celakalah engkau wahai ahli Taurat, celakalah engkau wahai orang Farisi, celakalah engkau orang munafik. Engkau menjelajahi daratan, menyeberangi lautan, mentobatkan orang menjadi pengikut agamamu, dan setelah kau jadikan dia sebagai pengikutmu, kau jadikan dia menjadi orang neraka dan 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Siapa orang Farisi? Siapa ahli Taurat? Siapa orang munafik? Siapa serigala yang menyeberangi lautan, meninggalkan Yerusalem, menjelajahi daratan sampai ke Roma, sampai ke Kiliki, selain Paulus? Ada? Deara? Tidak ada. Cuman Paulus yang menjadikan orang yang masuk menjadi pengikutnya menjadi orang neraka. Itu dalil. Maka Kristen ini berbeda dengan Yahudi. Yesus mengajarkan muridnya untuk menjadi seorang Yahudi yang taat. Tapi Kristus yang ada di padang gurun mengajarkan pengikutnya menyembah dirinya, menuhankan dirinya. Ingat, selain Tuhan yang minta disembah hanya Kristus, yaitu makhluk yang datang ke padang gurun, yang datang kepada Paulus. Kalianlah pengikutnya, kalianlah penyembah Kristus itu. Makanya nanti kalau ketemu dengan Yesus yang asli, apa kata Yesus asli? Enyahlah daripadaku wahai Daniel, aku tidak mengenal engkau. Engkau adalah pembuat kejahatan. Matius 7 nomor 15 sampai nomor 23. Bang Suma ketemu Yesus, salaman, cipika-cipiki kami, ngopi bareng. Kenapa? Karena Yesus mengatakan apa dalam Yohanes 17 nomor 3? Hidup kekal itu Bang Suma adalah Bang Suma mengenal aku sebagai utusan Tuhan. Mengenal sebagai utusan Tuhan. Tapi kalau Kristen ada embel-embelnya, mengenal Yesus utusan Tuhan yang adalah Tuhan itu sendiri. Wah, parah kali. Diusir ya, disepak lah kalian. Padahal pola kehidupan kalian itu mantap kali. Bermukjizat, mengusir setan, bernubuat, mantap kali kalian itu sebenarnya. Kayak Andi Simon, Rusuli Kubis, enak kali sebenarnya kalian itu hidup. Sayangnya kalian bermujizat pakai makhluk padang gurun. Dia mengaku-ngaku atas nama Yesus, dalam nama Yesus sembuh dan seterusnya. Tapi Yesus mengatakan, aku tidak mengenal kalian, aku tidak mengenal kalian, aku tidak mengenal kalian. Bagaimana itu? Orang Kristen sendiri tidak dikenal sama Yesus asli. Berarti kalian selama ini berkhotbah, bermujizat, ngobati orang, tumpang tangan pada orang sakit, sembuh. Berarti itu iblis dong, bukan Yesus berarti. Dan memang Yesus mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu, yang memakai namaku
dan berkata akulah Kristus, mereka akan menyesatkan banyak orang. Mana orang banyak yang disesatkan oleh Kristus ini? Mana? Pendeta semalam, pendeta Rudi hanya mengatakan perspektif. Itu aja. Tapi mana orang banyak yang disesatkan oleh Kristus palsu? Mana? Tentu kalau ada Kristus palsu, pengikutnya disebut Kris. Nah, Kris. Kris apa? Krismon, nggak mungkin. Nggak mungkin. Iya, kalau Krismon itu berarti krisis moneter palsu. Ini Kristus palsu, berarti pengikutnya disebut Kristen. Ayo. Ini berdasarkan dalil, bukan perspektif, tapi dalil. Waspadalah agar kamu jangan disesatkan, sebab banyak orang akan datang memakai namaku. Siapa yang memakai nama Yesus? Itu. Dan si berkata, Paul itu. akulah Kristus. Siapa di luar Yahudi yang mengatakan Yesus itu Kristus? Islam atau Kristen? Itu. Kristen. Orang-orang itu mereka akan menyesatkan banyak orang. Nah, siapa yang menyesatkan banyak orang ini? Yang membawa nama Kristus. Islam atau Kristen? Kalau Islam jelas. Kristen lagi. Islam membawa nama Nabi yang mulia, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Kristen, Pak, ini Kristen Advent, Protestan, apalagi saksi Oneness, Katolik, semua membawa-bawa nama Yesus Kristus. Dan semakin hari semakin dia merebak ke bumi, semakin banyak orang yang disesatkan. Kalau bukan Kristen, izinkan saya tahu siapa orang banyak yang membawa-bawa nama Kristus selain Kristen? Adakah? Orang ono. Itu data di Bible. Ini sama seperti kejadian tahun 2000 ketika saya ditantang sama teologi S2, lulusan teologi S2, ditantang berdialog tentang materi-materi siapa penyesat, Nabi Muhammad atau Kristus Yesus. Saya di Mall MP dari jam 10 pagi. Kami datang jam 9, mallnya buka jam 10. Masuk kami di MP, kupikir apa dibawa, kantongan 2 tentengan. Yang dibawa buku pada saat dia semester 1, semester 2, semester 3, semester 4, semester 5, sampai semester 7. Akhirnya dia cum laude, kata dia. Tapi ku bilang, kenapa sampai semester 7? Kenapa nggak selesai? Oh, saya cum laude, langsung S2 teologi. Dia cuman kuliah 1,5 tahun, kata dia. Dapat titel S2 teologi. Diskusi dengan Bang Suma. Dia bawa buku 1 meja, saya tangan kosong. Buka sana, buka sini, buka sana, buka sini. Ujung-ujungnya menangis. Kenapa? Karena musuh terberat Kristen itu bukan Bang Suma, bukan Islam, tapi Bibelnya sendiri. Kenapa bisa terjadi? Karena ada kekosongan di situ. Kekosongan gimana, Bang Suma? Orang Kristen tidak diajarkan familiar dengan Bibelnya. Orang Kristen dipupuk dan dibesarkan bukan berdasarkan proses berpikir tentang isi Bible-nya. Orang Kristen menjadi pengikut Kristus hanya oleh karena doktrin dan dogma bapak-bapak gereja saja. Kenapa bapak-bapak gereja tidak mengajarkan isi Bible? Karena tujuan bapak-bapak gereja itu hanya pulus. Karena bapak-bapak gereja yang belajar menemukan bahwa lo semakin dibuka lo semakin dibuka lo. Kalau ini ku tinggalkan, kayak mana anak istriku? Nah, tutup aja ini Bible. Ambil data-data yang baik aja. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, mari kita menyanyi dalam kasih Kristus. Haleluya, haleluya. Itu aja. Perpuluhan. Ini sudah tanggal berapa bayar perpuluhan. Ini tanggal berapa bayar perpuluhan. Itu. Sekolah minggu, apa yang diajarkan di sekolah minggu? Pendalaman materi Bible, dasar-dasar pijakan bahasa Yunani, Ibrani? No, mereka hanya diajarkan kemudian cerita-cerita. Center class, Natalan, Yesus minum anggur, Yesus menyulap air jadi anggur, orang buta berjalan dan seterusnya. Itu aja ya.
nyanyi-nyanyi, diajarkan. Itu sekolah minggu. Berbeda dengan anak-anak Islam. Diajarin betul-betul mengutui. Ini huruf alif, kasrah, tanda bawah, bacanya I. Fathah, tanda atas, bacanya A. Dhammah, hurufnya seperti ini, bacanya U. Kasratain, fathatain, dhammatain. Ini tanwin, ini sukun, ini tasydid, ini izhar, ini idgham, ini bil gunnah. Itu diajarin sampai segitunya. Bukan hanya sebatas itu doang. Mereka diajarkan menghafal dari kata ke kata, dari huruf ke huruf, mat bacaan. Artinya mereka diajarkan untuk membumikan Al-Quran di dalam tubuhnya. Itu Islam. Kenapa demikian? Karena percaya diri terhadap kitabnya. Maka cinta yang lahir adalah cinta terhadap Al-Quran, dan Al-Quran cinta kepada umatnya. Itulah yang dikatakan inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun. Aku yang menjaga. Aku yang mewahyukan, aku yang menjaga. Maka Al-Quran dititipkan pada batin-batin setiap manusia Islam yang suci. Kalau Bible, tapi banyak kok, walaupun demikian tentang Quran yang harus dipelajari orang Islam, kan banyak orang Islam yang hanya diajarkan untuk mengenal hurufnya saja, tapi tidak mengenal artinya, tidak tahu artinya, apa artinya yang dibacanya itu. Banyak loh orang Islam yang tahu baca Al-Quran. Ya benar abang bilang, diajarkan ininya kan, cara bacanya apa segala macam, tapi artinya mereka banyak yang tidak tahu loh. paling tidak mereka sudah masuk ke dalam kendaraan menuju surga. Kenapa? Loh, bagaimana caranya dia membaca tapi tidak tahu membaca artinya? Quran itu membaca Quran itu. Membaca Quran itu mendapatkan pahala. Satu huruf mendapatkan pahala, dua huruf mendapatkan pahala, dan seterusnya. Kenapa? Masa gini loh bang, gini loh bang. Kalau abang bilang cuma mendapatkan membaca satu huruf itu mendapatkan pahala, apa cukup untuk membaca doang? Tidak cukup hanya membaca. Aneh. Masa cuma Tidak membaca? cukup hanya membaca. Loh, tapi tadi kata abang. Tapi sudah dapat pahala. Tapi tadi kata abang Mereka sudah membaca. satu saja sudah dapat pahala. Oke. Orang Islam bisa membaca Bagaimana original konteks? teks. Sabar. Orang Islam bisa membaca original teks kitabnya. Orang Kristen bisa nggak? Memang tidak bisa kami membaca original teks kami karena itulah keunikan kami. Karena apa? Itu Kami keunikan. tidak diajarkan untuk Itu keunikan. Bukan. Itu Ya keunikan. memang, itu kejujuran Tidak bisa kami. membaca Karena satu kitab gini, Bang. sendiri, itu keunikan. Itu bukan Gini, Bang. ketertinggalan. Gini. Itu bukan ketertinggalan. Itu kelebihan. Gini loh, Bang. Tidak bisa membaca panduan hidup kayak gini nah. Ini panduan hidup kita dalam beragama. Tidak bisa kita baca, itu adalah sebuah kelebihan. Bukan kelebihan, tapi Lalu memang apa? kan memang udah. Lalu apa? Lalu apa namanya? Kalau kitab sendiri tidak bisa baca original teksnya, itu kelebihan atau kekurangan? Kelebihan atau kekurangan? Bukan kelebihan dan bukan kekurangan sih, Bang. Memang kami nggak diajarkan untuk mengenal teks aslinya. Bagaimana ceritanya Anda tahu itu betul Gini, kalau sekarang Anda saya tidak tahu tanya. original teksnya? Saya tanya dulu. Enggak gini, Pak. Bagaimana Anda bisa tahu? Memang Al-Quran itu Bagaimana Anda bisa tahu kalau Anda artinya itu sudah benar kalau Anda tidak tahu original teksnya? Karena gini, ada Bang, Kristus. sama seperti Al-Quran. Karena ada Kristus yang melayang-layang, yang masuk keluar masuk, yang kalian sebut Roh Kudus. Itu jawab aja kayak gitu. Jawab aja, nggak usah malu-malu. Karena kami ada Kristus yang adalah Roh Kudus yang bolak masuk ke dalam tubuh kami. Kami memiliki Roh Kudus, Islam tidak punya. Bilang aja kayak gitu. Sederhana bukan? Untuk nipu lawan dengan trik-trik kayak gitu. Kalau ada sebuah agama tidak bisa membaca original teks kitabnya, ya itu apa namanya? Seorang pendeta berapi-api di depan mimbar, suruh baca original teks kitab. Papa pupu. Lalu bagaimana Anda bisa tahu kalau itu benar? Kalau sebagai tokoh
sebagai pembimbing, sebagai gembala bagi hewan yang ada, tapi dia sendiri tidak bisa original teks. Gimana ceritanya coba? Masalah agama itu. Masalah. Makanya kami tertawa kalau ada orang Kristen membahas Islam tapi tidak bisa membaca kitab kami, itu kami katakan orang dungu, sedang mendungui orang, sedang membodohi lawannya, temannya. Bagaimana mungkin seorang cuman membaca sampul lalu buka praktek? Sedangkan orang Kristen itu begitu. Mereka membaca seibarat anak TK baca buku kedokteran, sampulnya doang yang dibacanya Al-Quran. Habis itu dia membahas Islam. Sama seperti kalian membahas kitabnya Yahudi, tapi kalian tidak mengerti original teks kitabnya Yahudi. Apa yang kalian sampaikan itu? Yang punya kitab, yaitu orang Yahudi, tidak menjadi Kristen. Kenapa? Karena mereka mengerti kitab Ibrani. Makanya tidak jadi Kristen. Orang Kristen semakin menjadi Kristen karena mereka hanya dicekoki, disuapin terjemah yang setiap saat direvisi. Maka jadilah Kristen. Seperti itu, Mbak. Jadi umat Islam itu satu, rendah serendah-rendahnya umat Islam, mereka bisa baca Quran. Dan setelah mereka bisa baca Quran, mereka bisa baca terjemahan. Itu kelebihannya umat Islam. Orang Kristen bisa baca terjemahan, bisa nggak baca original teks? Nehi nehi merica ketum berjahe. Nggak bisa orang Kristen itu. Contoh betapa mudahnya orang Kristen itu dibodohi. Contoh nih sederhana. Betapa mudahnya orang Kristen itu dikibulin oleh kitabnya sendiri. Nih semua yang ada 5.000 yang nonton di sini. Anda buka Bible sekarang, atau Anda buka Google sekarang, Alkitab Sabda, buka di Kisah Para Rasul 9 nomor 22. Buka. Betapa mudahnya orang-orang Kristen 2000 tahun dibodoh-bodohi sama kitabnya sendiri. Kenapa? Karena tidak mengerti original teks kitab sendiri. Kayak mana? Coba buka sekarang Kisah Para Rasul 9:22. Adinda Pera Ista bisa? Bisa Gurunda. Nah, coba Alkitab Sabda dibuka. Betapa konyolnya agama ini. Konyol sekonyol-konyolnya. KPS 922 ya Gurunda. Siap. Di Alkitab Sabda supaya kita lihat original teksnya. Luntur. Inilah kelemahan kalian. Tapi kalau di Islam kasih terjemahan. Orang yang tidak ngerti terjemahan dikasih terjemahan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Orang yang tidak ngerti original teks, tidak ngerti paham, kasih terjemahan. Ketika dia ada terjemahan situ keliru, melenceng dari akidahnya, pasti mereka mengatakan, saya tidak mengerti bahasa Arab, saya tidak bisa baca kemudian mengerti huruf per huruf, tapi saya rasa ini keliru. Panggil ustadz saya, pasti salah. Begitu dipanggil betul salah. Tapi kalau orang Kristen yang kayak gini-gini, justru umat Islam yang ngajarin. Coba. Nih teman-teman sekalian yang punya rezeki berlimpah, tolong bantu Dinda Kores ya. Beliau alat-alatnya kemarin itu kena banjir ya, sehingga gini dia, YouTube-nya juga tidak aktif karena laptopnya juga lagi gangguan. Nah, coba dilihat silakan. Nah, tuh. Nah, coba kata Yesus Dinda, kata Yesus. Ya, Nah, Saulus besar pengaruhnya dan ia membingungkan orang Yahudi yang tinggal di Damsyik karena ia membuktikan bahwa Yesus. Nah, ini ada kata Yesus Gurunda ya. Ada kata Yesus adalah Mesias. Nah, Ketik Yesus adalah Mesias. Ya, coba Yesus. Ada nggak Yesus? Nah, Ada nggak ternyata Yesus? di sini Houtos Gurunda, bukan Yesus dalam bahasa Yunani. Wah, Gurunda ini udah cocok jadi guru Yunani. Coba lihat. Ini kalian dibodohi kan sama kitab kalian. Mana ada kata Yesus di situ? Tapi Lembaga Penyesat Indonesia menyelipkan nama Yesus di situ. Nah, kalau tidak ada kata Yesusnya, maka yang Mesias di situ adalah siapa? Siapa yang Mesias? Ya yang ngomong inilah Gurunda. Iya, Paulus. Ini, iya. Coba. Di sini dia kan Bang bilangkan bahwa Yesus adalah Mesias. Dia kan meyakinkan Paulus ini kan Belum ngerti, sama Gurunda. sebagai kayak Di situ nggak ada nama Yesus.
Nggak ada nama Ini loh, Yesus di situ. Bu Lesti, maksudnya Gurunda, ini kata Yesus ini di dalam original teksnya itu nggak ada, gitu loh. Nggak ada. Nggak ada. Coba tunjukkan original teksnya. Nah, ini nanti dicoba ambil HP satu lagi, nanti ketik di alkitab.sabda.org untuk KPR 922, lalu scroll ke bawah. Nah, ini namanya interlinear. Jadi terjemahan kata per kata. Ini kan ada kata Yesus di sini, kelihatan nggak? Nggak lah, HP gua budug. Tunggu bentar. Woi. Nah, di sini ada kata Yesus nih. Tunggu dulu. Jazakallahu khairan, Raffi. Keren, Bang Mantap. Kiko Chat, barakallah. Tunggu ya. Ya, beliau punya HP ini tebal banget. buram. Teman-teman dibantu beliau, adik kita ini belikan laptop. Pasti banyak saudagar muslim lah. Iya, Ikhwan, mantap. Syukran Gunda udah dipromosiin. Ya, Tunggu. langsung DM aja ke Dinda Kores ya. Ini kan kelihatan nih Yesus nih. Nah, ini angka-angka ini adalah angka untuk kamus online-nya. Nah, kalau kita buka kamus online-nya ini, Bu Lesti, kita buka ya. Kita tap nih bawahnya nih, karena ini hyperlink. Kita buka gini, cut. Nah, kan keluar tuh. Nah, ternyata yang harusnya Yesus itu dalam Yunaninya Iesos, ini malah Houtos gitu loh. Apaan itu Houtos? Houtos adalah bentuk feminin, singular gitu. Atau kata ganti tunggal feminin. Lah Yesus aja cowok, ini kata gantinya cewek. Apalah itu maksudnya gitu. Itu salah satu bukti hancur kalian Kristen ini oleh kitab kalian sendiri gitu. Jadi semakin jauh, sudahlah terjemahan, bukan kitabnya Yesus. Semakin jauh. Masya Allah. Silakan sahabat-sahabat sekalian ya, sekalian dibantu adik kita Dinda Kores, mana tahu beliau bisa beli perangkat untuk live lagi. Kemarin dunia YouTube diramaikan dengan hadirnya YouTube beliau kan. Sekarang beliau nggak bisa posting karena laptopnya ada gangguan. Bukan gangguan lagi, hancur mina laptopnya. Nah, ini mumpung aku open cam ya Gurunda ya. Jadi Ikhwan, aku tuh lagi diuji Allah. Jadi si air bocor itu plafon di situ. Bocor dia. Jadi yang meja kerja aku asalnya di sini pindah kemari. Ini laptop sedang di dunia orang mati, belum bangkit lagi gitu. Karena airnya jatuhnya di sini. Gitu. Nah, silakan Bu Lesti kalau ada yang mau ditanggapi dari ilmu baru yang kita sajikan. Iya, jadi teman-teman enggak, Bang. sekalian Gini, bisa DM minta nomor rekening ke Kores langsung ya. DM aja. Bukannya karena apa gitu ya, mau turun soalnya maklum ibu rumah tangga mau ngambil hujan. Cuman saya mau ngasih pesan Oh, Bang. iya. Silakan. Ngambil Abang coba pahami apa namanya ini Matius ini ya Bang, abang baca dan abang pahami, dan dengan iman abangnya yang iman abang kan Islam, otomatis abang tahu ya hadis-hadisnya ya. Abang baca Matius 22 ayat yang ke 29 sampai dengan 30, itu saja Bang. Saya turun dulu ya Bang. Saya cuma mau meninggalkan pesan itu, abang Iya. baca itu, dan Silakan Anda turun, nanti naik lagi ke sini enggak apa-apa. Kita pelajari lagi lebih jauh. Tapi itu pesan saya Matius 22 itu mau saya tanyakan tadi. Selain apa sih yang diajarkan Islam itu, selain itu saya juga mau tanya tentang yang kami imani yang bertentangan dengan Islam itu Matius 22 ayat 29 sampai 30 Ini itu. Makasih ya mau Bang. dijawab Saya sekarang naik. atau oh gitu ya wes, siap. Oke. Selamat berumah Iya. tangga Bu Lesti. Baik. Satu hal yang perlu dipahami ya teman-teman, yang dipertanyakan ini tentang adanya oknum yang tidak